Hai guys, kami dari Core Club, nama gue Dimas Arya. Nama gue Abigail Manusia Winarta. Nama gue Jeremy. Ya, jadi kita lagi di Jakarta Aquarium. Jadi letaknya di Central Park di Diosomonya, di lantai dasar. Nah, kalau kalian yang mau ke situ bisa banget dari weekdays atau weekend, Pak, dari jam 10 sampai jam 8 malam. Nah, kita di sini mau ngapain sih? Aja. Jadi kita tuh di sini pengen lihat biota-laut apa aja yang ada di sini gitu loh. Terus cara perawatannya, terus cara mereka mengurus akuariumnya kayak gimana. Masih penasaran banget kan kita ngapain aja di sini? Stay tune terus. Oke, jadi di sini tuh ada Mexican Blind Cave Tetra. Jadi kenapa mas? Kenapa bisa kehilangan matanya? Mereka tuh pas waktu hidup, jadi itu suka beberapa hari kemudian itu kehilangan jaringan matanya. Jadi kayak kasihan banget gak sih? Tapi dia tuh kayak nyemuin makanannya tuh kayak lewat insang sama jaringan-jaringan badannya dia. Jadi kalau diperhatiin tuh nggak ada matanya. Dan dia size-nya sampai 12 cm dan hidup selama 40 tahun. Oke, halo guys, teman-teman semua. Jadi di sini dengan Kak siapa? Sorry. Kakak Mendy. Oke, dengan Kak Mendy kita mau nanya sedikit tentang akuarium-akuarium yang ada di Jakarta Aquarium. Oke, Kak. Gimana sih cara ngasih makan ikannya? Soalnya kan kalau aku lihat ini benar-benar tertutup semua kan. Jadi gimana cara kasih makan ikannya? Oke, jadi yang pertama-tama kalau misal kakak lihat ini kan tertutup aja, tapi sebenarnya kita ini di atasnya terbuka kan. Nah, di atasnya terbuka di mana itu tuh bisa diakses sama yang ngurus ikan gitu, namanya LS. LS itu sebagai akuaris yang ngurus akuarium dan ikan. Jadi di atas ini untuk cara kasih makannya gimana? Ini kan ikannya besar-besar ya, dan emang ada yang di bawah juga. Jadi itu tuh biasanya kita setiap hari akan ada show, di mana itu tuh sekaligus untuk memberi makan mereka. Jadi di jam 4:30 sore nanti setiap harinya akan ada penyelam atau diver yang masuk ke akuarium, terus disuapin ikannya. Jadi kita nanti divernya itu akan bawa satu ember penuh isinya cumi-cumi, ikan tongkol, ikan kembung dan lain-lain. Nanti ikan-ikan itu ada disuapin. Jadi benar-benar kita suapin satu cumi, kita masukin ke ikan-ikan. Jadi ada ikan hiu kan di dalam, ikan pari disuapin satu-satu. Untuk yang ikan-ikan kecilnya nih, untuk ikan-ikan kecilnya kita kadang kan tadi saya udah sempat mention di atas itu kita bisa masuk ya. Dari atas nanti akan ada petugas juga yang nyuapin ikan-ikan di atas. Jadi nanti si ikannya ini akan ditusukin sama kayak ada alat jarum gitu. Nanti disuapin dari atas satu-satu. Berarti nggak kayak di akuarium rumah kita biasa ya Kak, yang ditebar aja gitu, enggak ya Kak? Beda jauh. Nah, kenapa kita harus ada diver gitu ya? Karena kan kita ini ikan pari dan ikan hiu ya. Kalau kakak tahu juga ikan hiu kan lumayan sedikit ganas gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ikan hiunya kelaparan nih, misalnya dia kan ada di bawah terus ya, dan cenderung di atas itu ikan-ikan yang kecil, dan biasanya ikan-ikan kecil itu rakus ya. Jadi kalau misalnya kita makanannya itu nggak disebar atau nggak disuapin satu-satu sama diver, itu nanti ikan-ikan kecil yang di atas itu rakus. Dimana nanti ikan yang di bawah yang besar-besar ikan hiu nggak kebagian. Nanti kalau nggak kebagian makan, ikan hiunya lapar, malah ikan kecil yang dimakanin. Oh gitu. Jadi mereka jadwal makannya satu hari satu aja? Satu kali? Untuk yang akuarium ini iya. Ini kan akuarium utama ya. Jadi kita ini emang dipatokinnya sehari sekali. Oh, oke.
pertanyaan kedua ya. Kak, aku mau nanya dong, cara pengurasan air di akuarium tuh kayak gimana sih? Oke, jadi sebelumnya minta maaf kalau misalnya nggak terlalu spesifik ya, karena saya ini bagian operasional, jadi kurang mengerti juga di bagian perikanan gitu ya. Jadi setahu saya, ini kan ada divisi akuaris, di mana akuaris ini yang mengurus bagian akuarium dan ikan. Nah, untuk yang main tank ini, akuarium pertama kami, dia masuknya ke large exhibit. Di mana large exhibit itu ada bagiannya sendiri, jadi ada divisinya sendiri. Nah, si divisi itu biasanya dia sudah tahu di mana akuarium yang besar ini punya modul sendiri. Kalau di rumah kita punya sistem filterisasi sendiri. Betul, jadi untuk si main tank ini ada sistem filterisasinya sendiri. Tapi kan kita nggak mungkin ya, kita hanya mengandalkan si filterisasi sendiri itu. Karena memang untuk kotoran-kotoran yang ada di bawah itu memang harus dikuras sendiri juga. Gimana caranya? Karena besar banget. Jadi kita di atas itu udah dibagi, kita kayak punya kertas gitu. Nanti kita dipatokin, sisi kanan akan dikuras minggu ini. Setelah yang sebelah kanan ini udah selesai dikuras nih, minggu depan kita patokin bagian tengah yang akan dikuras. Terus bagian kiri, lalu bagian kiri depan, kanan bawah, seperti itu. Jadi kita dibagi-bagi. Gimana cara ngurasnya? Sama seperti tadi, akan ada diver yang turun, terus dia nyedotin satu-satu. Jadi ada alatnya Kak, pakai galon gitu, ada selang di atasnya. Nanti si kotoran itu akan terangkat sama si galon itu ke atas. Gitu. Ini kan harus air asin ya berarti. Berarti ini kita ambil dari air lautnya langsung? Oke, jadi mungkin banyak yang mikirnya kita ambil air laut langsung ya. Jadi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kalau kakak tahu sendiri ya, emang air laut itu kan tercemar ya, kotor, banyak sampah, polusi dan lain-lain ya. Jadi kita di sini nggak ambil air laut, tapi kita bikin air asinnya sendiri. Oke, tapi sudah disesuaikan kah pH-nya dengan pH air laut? Betul, dimana tadi saya sudah mention pertama itu ada divisi aquaris ya. Aquaris ini terbagi lagi, ada yang bagian water quality. Water quality itulah yang menentukan bagian ini, ada salt water sama fresh waternya. Berarti berpengaruh banget dong ya Kak, air di sini dengan kehidupan ikan-ikan yang ada di akuarium ini? Iya, tentunya sangat berpengaruh, makanya setiap hari water quality-nya juga akan dicek oleh divisinya. Oke, segitu aja sih dari kita Kak Mendy. Terima kasih banyak untuk waktunya yang telah diluangkan. Terima kasih Kak. Halo Kak, perkenalin saya Cia dan itu teman saya Jeremy. Kakak namanya siapa? Sorry. Anggrek. Kakak? Putra. Kak Putra. Oke. Kak, kesini tuh dalam rangka apa sih? Liburan aja sih. Oh, liburan. Kakaknya juga sama liburan? Sekalian pacaran. Oh, sekalian pacaran. Oke, next question. Rian yang disuka di sini tuh apa aja Kak? Tadi sih udah megang ular sih, rasanya kayak gerjil-gerjil gitu. Takut nggak? Enggak sih, cuma agak aneh aja rasanya, kan licin gitu. Oke. Habis itu pertanyaan yang ketiga, ikan apa aja nih yang Kakak suka? Tadi kan ada Nemo tuh lucu kan, terus hiu, tadi ngeliat hiu, terus ikan pari, jadi itu aja sih. Sebelumnya kakak udah megang bintang laut belum tadi? Belum, kakaknya belum juga ya pastinya karena mbaknya belum. Oke, segitu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk waktunya Kak Anggrek sama Kak Putra. Terima kasih.